Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakan diskresi saya. Diskresi itu sebuah usaha untuk membaca kitab suci itu, kemudian get point, mengambil poin-poinnya, kemudian saya renungkan, lalu coba saya rumuskan, kemudian saya tulis. Dan semuanya itu berdasarkan pembedaan roh. Mana kira-kira yang menguatkan hati saya, mana kira-kira yang baik untuk umat saya, mana yang kira-kira akan membantu saya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin isinya tidak mendalam, tetapi saya berusaha untuk konsisten. Mau ngantuk, mau capek, mau apapun, saya akan baca, kemudian saya akan renungkan. Lalu saya share. Mungkin anak muda itu karena melihat panjang hanya dibuka. Saya tahu siapa yang hanya membuka saja. Saya tahu dari grup. Siapa tahu yang membaca 2 menit, 3 menit, saya tahu. Jadi Anda baca atau tidak baca, bagi saya berusaha secara pribadi untuk mencoba mengerti sabda Tuhan. Hari ini saya tidak berbicara tentang Paskah orang Yahudi. Pada hari yang ke-14 dalam bulan, atau nanti hari Minggu, atau mungkin Sabat, orang Yahudi akan merayakan Paskah, seperti yang kita dengar di dalam bacaan yang pertama tadi. Mereka harus siap, mereka harus tergesa-gesa, mereka harus menyembelih kambing atau domba jantan yang berumur 1 tahun. Mereka harus pakai tongkat, mereka harus menandai rumahnya dengan darahnya. Mereka siap. Tapi kita tidak tahu apakah tanggal 14 atau hari Minggu besok Iran akan mengirimkan misilnya ke Israel, karena mereka merayakan hari kemerdekaan orang Yahudi bebas dari Mesir. Tapi hari ini saya mau membaca kembali apa yang sejak pekan suci saya tulis, merajut buluh yang patah. Dalam bacaan harian selalu dalam liturgi diperkenalkan atau ditunjukkan Yesekiel atau Yesaya untuk menunjukkan bahwa nubuat Nabi 700 mungkin 800 tahun sebelum Yesus sudah berbicara tentang hamba Tuhan, hamba yang akan diolok-olok, hamba yang tidak malu meskipun diludahi, hamba yang akan diam tetapi dia yakin bahwa dia tidak pernah akan dipermalukan. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana pengkhianatan Yudas, dan nanti terakhir tadi saya bacaan yang lain mengatakan Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Yang saya maksud dengan merajut buluh yang patah, kita tahu buluh atau pering atau bambu itu kalau sudah patah, kalau sudah kering akan dijadikan sampah. Mungkin orang melihat Yudas dan Petrus itu sampah saja, karena dia berkhianat,
karena dia menyangkal. Kurang apa dia? Dia dekat dengan Yesus, dia dekat dengan gurunya, dia dipercaya, tetapi dia juga bisa berkhianat dan menyangkal. Lalu kalau dalam diskresi saya akan bertanya dengan diri saya sendiri, apakah kamu juga sering berkhianat dan sering menyangkal Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rupanya jangankan membuang, Yesus berdiri lalu mengambil sehelai kain, mengikatnya, lalu dia menunduk, kemudian mencuci kaki Yudas dan kaki Petrus. Dia membalikkan situasi. Dia tidak menghakimi mereka berdua. Dia juga tidak mencoba untuk membuang sampah itu, tetapi memulihkan kembali. Hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana orang tua yang dipilih akan atau bersedia untuk dibasuh. Oleh karena itu saya membacakan puisi saya dengan judul Merajut Puluh yang Sudah Patah. Kaki yang kubasuh hari ini adalah simbol kaki orang tua yang letih mencari anak-anak di kegelapan kafe, HP, dan narkoba. Kaki yang penat melangkah karena beban hidup yang perih. Tuhan, Engkau membasuh mereka bukan karena mereka bersih, namun karena di matamu, anak-anakmu, murid-muridmu sangat berharga. Di malam yang syahdu, hujan bercampur empedu yang pahit, antara roti yang pecah, antara janji yang dikhianati, kita belajar bahwa kasih sejati tak pernah berhenti untuk menanti. Jangan takut pada malam yang pekat membentang, hanya karena tanpa kegelapan bintang takkan terang benderang. Basuhan ini adalah teguran lembut untuk penguasa-penguasa bahwa kuasa ada untuk melayani, bukan untuk menebar rasa takut. Biarlah serigala memangsa domba-domba muda dan tertawa saat ini, namun cinta yang berkorban itulah yang akan membuktikan keselamatan. Sebab di ujung bumi, di pelosok yang tersembunyi, Tuhanku tetap hadir membasuh luka dan tetap peduli. Bapak Ibu, sebetulnya diskresi saya ini melatar belakangi apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Saya mungkin gagal untuk menemani
anak-anak kita yang barangkali sudah hancur oleh narkoba. Saya juga berusaha untuk mengajak anak-anak kita paling tidak berdemo dan lain sebagainya. Mungkin penguasa tidak suka, itu tidak ada gunanya. Jangankan mereka, saya juga merasa gagal. Oleh karena itu, biarkan serigala-serigala muda, para pengedar dan lain sebagainya memangsa domba-domba yang muda, anak-anakmu. Tapi mereka yang berkorban satu saat pasti akan melihat hasilnya. Di balik itu saya hanya berpikir hanya keluarga Anda yang bisa menyelamatkan anak-anak kita. Tidak pastor, tidak pegiat, tidak kepala desa, tidak polisi juga. Hanya mereka yang berkorban. Itu sebetulnya yang menjadi diskresi saya. Tuhan memberkati.